Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Hukum selamatan kematian. Saya akan mengajak panjenengan mikir secara luas. Perhatikan. Tolong dijawab. Di zaman Nabi sampun wonten tiang sedo napa mboten? Tolong sampean jawab sing jujur. Nduk zamane Nabi wis ana wong mati ta durung? Sampun. Pertanyaan kedua. Rasulullah sampun nate ditinggal tilar donya keluargaipun napa dereng? Sampun. Rasulullah pernah ditinggal istri tercintanya. Namanya Khadijah. Nggih napa mboten? Rasulullah nate ditinggal tilar donya nggih. Istri yang lain namanya Zainab binti Khuzaimah. Putra-putrinya Nabi 7. Semuanya wafat sebelum Nabi kecuali satu. Fatimah. Nih saya ajak bicara sejarah nih. Rasulullah pernah ditinggal wafat istri beliau Khadijah binti Khuwailid dan juga Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah punya anak 7. Siapa saja anaknya Nabi itu? Perhatikan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 7. Semuanya wafat sebelum Nabi. Kecuali satu wafat setelah Nabi, siapa? Fatimah. Jadi Nabi sudah pernah ditinggal wafat oleh keluarga besarnya, tapi tidak dinukil satu huruf pun Rasulullah nyelamati mereka. Nek Rasulullah gak diselamati wajar, Rasulullah pasti selamat. Betul apa enggak? Ini kan orang-orang selain Nabi. Nabi gak mengadakan acara itu. Terus Ustadz, dos pundi. Nah, bagaimana cara Nabi kalau ada keluarga beliau yang wafat? Mau saya jelaskan? Rungokno, perhatikan. Kasar ya, sampai pirengaken. Rasulullah pernah ditinggal wafat misanan beliau, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far anaknya Abu Thalib. Abu Thalib kan pamannya Nabi. Saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi, betul? Berarti Ja'far ini adik misanannya Nabi. Jelas sampai sini? Ja'far ini kata Nabi orang yang mirip aku wajah dan akhlaknya. Rasulullah senang sama Ja'far. Wajahnya sama akhlaknya mirip Rasulullah. Paham sampai sini? Saking senengnya Rasulullah sama Ja'far, ketika penaklukan Khaybar, Ja'far datang dari mengungsi di Habasyah. Saking senengnya sampai Rasulullah mengatakan, saya nggak tahu bahagia ini karena apa? Karena menang Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far? Sama-sama bahagia gitu. Terus Ja'far ini wafat dalam perang Mu'tah. Wafat gugur. Sedih Rasulullah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah ketika sahabatnya ini wafat? Rasulullah ngomong kepada para sahabat, perhatikan. Rasulullah ngomong kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Menurut Islam, iku wong sing kepaten, ojo malah sing gawe panganan. Jelas loh iki, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal wafat oleh Ja'far. Nyuruh para sahabat, ayo kayak ono panganan, masakno manganan. Faqad atahum ma yushghiluhum, telah datang kepada mereka perkara yang akan menyibukkan mereka. Wong nek ditinggal mati kon sibuk, Pak. Nyiapno iki ne, nyiapno pemandiane, nyiapno salate, nyiapno nang ngene rumah nang ngene kuburane. Nggih napa mboten? Sibuk napa mboten? Sibuk, Pak. Logikanya wong iku nek susah, sing gak susah bantu sing kesusahan. Leres napa mboten? Logikanya gak pakai agama wis, teori sosial aja. Menurut hukum sosial iku wong nek kesusahan ditolong, gini mboten? Maka kita tolong dengan cara apa? Kita buatkan makan untuk mereka. Itu satu yang dilakukan Nabi. Menyuruh para sahabat buat makanan untuk keluarganya Ja'far. Apakah cukup di situ? Ndak. Nabi datang ke rumahnya Ja'far. Ini namanya takziah, betul? Pada waktu itu keluarganya Ja'far nangis semua. Istrinya namanya Asma binti Umais. Anaknya namanya Ja'far bin Abi Thalib sama Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib sama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Nangis keluarganya. Datang Rasulullah ke rumahnya Ja'far dan Rasulullah mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yaum.
Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Sudah jangan ditangisi lagi. Berarti gunanya datang itu takziah untuk apa? Menghibur. Apakah cukup di situ yang dilakukan Nabi? Enggak. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi memanggil anak yatimnya. Namanya Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Dikumpul sama Nabi. Terus lihat rambutnya kok kusut, maka Rasulullah nyuruh tukang cukur rambut, tolong dicukur rambutnya anak dua ini. Dicukur Rasulullah, dijaga anak yatimnya. Setelah itu ibunya nangis, namanya siapa tadi namanya? Asma binti Umayyah. Ya Rasulullah, bagaimana ini anakku masih kecil. Suamiku sudah wafat. Kata Rasulullah, apakah engkau menangisi dua bocah ini? Sedangkan mulai hari ini dua anak kecil ini menjadi tanggunganku. Berarti apa maksudnya di situ itu? Antuni anak. Iku sing koni Nabi siji gawe enom panganan kanggo wong sing mati, sing keluargane sing mati. Loro Rasulullah datangi untuk apa tadi? Takziah dan menghibur. Rasulullah nyantuni apanya? Anak yatimnya. Itu menurut Islam. Wis iku contohen, aja nyentuh sing liyane. Paham nggih? Nah, iki cek ngerti ngoten iki. Ngapunten kula niki mboten wong kula niki nyampekno ilmu. Saya yakin sing nduk tengah ajeng kula niki mboten sedanten setuju dengan yang saya omongkan. Saya tahu itu. Tapi ini ilmu, saya nggak mungkin mengkhianati apa yang saya pelajari. Paham ya? Saya sampaikan ke panjenengan riwayat-riwayat tentang masalah ini. Jadi menurut Islam ngoten. Lah tadi dikatakan bahwa selamatan itu adalah ajaran Hindu. Kalau saya bukan katanya orang, tapi kita sendiri itu sudah meneliti. Kita punya mahasiswa kami dulu itu kita adakan kukerta. Kalau dulu namanya KKN, ngerti KKN? Mahasiswa datang ke pelosok-pelosok itu Pak. Kukerta kalau sekarang kuliah kerja nyata. Kita taruh di daerah Bromo sana. Kan banyak orang apa? Hindu. Jelas nggih? Sebelum terjun kita suruh mereka memapping kelurahan atau desa yang akan kita tempati. Memapping dari satu sisi ekonomi, itu ekonominya gimana? Dua, sisi agama, agamanya bagaimana? Empat, sosialnya bagaimana? Jadi sebelum terjun harus di mapping dulu. Ngerti di mapping dah? Dipetakan dulu kekuatannya di mana, kurangnya di mana. Ini di mapping agamanya, sosialnya di mapping sama mahasiswa kami. Islamnya sekian, Hindunya sekian, kebanyakan masuk, ada yang Kristen, ada yang masuk ke apa? Masuk ke Islam. Tapi mayoritas adalah Hindu. Diteliti sama mahasiswa kami, Pak. Dan kebanyakan orang Hindu masuk agama Islam, bukan masuk agama Kristen. Wawancara Pak RT, ada Pak RT-nya Islam, anaknya Islam, mantune kafir. Wah, kayak ngono. Banyak di situ. Sak Jeroma itu kadang-kadang ada 3 agama. Paham nggak? Diteliti sama mahasiswa kami, diwawancarai Pak RT-nya, diwawancari warganya, diwawancari. Salah satu hasil wawancara, perhatikan. Mas, kebanyakan orang sini itu kalau pindah dari agama Hindu itu milih agama apa? Warga kami ini Pak RT kalau keluar dari Hindu kebanyakan milih Islam dan tidak milih Kristen. Padahal ada gereja tapi nggak banyak di sana. Setelah diwawancari kenapa sebabnya, gini ngomongnya, perhatikan. Karena kita ini kan Hindu ini dulu itu kan ada upacara ini, upacara itu, ada ini, ada itu, ada ritual ini, ada sembayang ini, sembayang itu, ada nek meteng pirang ulan, sakmene ulan, kan ono kabeh niku. Ritual-ritual kan kata tau gini. Agama Hindu kan ngoten nggih, paham nggih? Lah mari ngono dhewek nek masuk Kristen, mosok seminggu pisan nang gereja. Gak cocok. Gak kulino dhewek iki. Akhirnya kita masuk agama Islam soalnya mirip podo. Nek meteng 7 wulan ono ngene. Nek 7 dina ono ngene, nek 40 dina ono ngene, podo. Cuma bedane iki ono sholawatane, ono arap-arape, tapi mirip podo. Akhirnya masuk agama Islam. Dari situ kita mempunyai kesimpulan. Paham enggak maksudnya? Yang sama ngomongkan tadi dulu. Ternyata di sana itu memang ada upacara-upacara orang-orang terdahulu yang apa ya? Yang campur dengan ajaran, makanya datanglah para ulama untuk mentasfiyah, membenarkan iki sing bener iki salah, dijelaskan. Jadi begitu Pak. Jadi memang itu adalah adat-adat umat-umat sebelum kita. Ngapunten nggih pilih
ucapan saya ini kurang berkenan, tapi saya sampaikan saja. Nek sampean dereng terima mboten menapa, paling tidak sampun sumerep dados ilmu. Mugi-mugi suatu saat panjenengan saged menimbang dan memilih yang benar insyaallah.